Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sudrajat. Di sini saya akan presentasi hasil review jurnal dari tugas ekonomi teknik yang dibimbing oleh Pak Alfandias Yesnaputra. Di sini saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Yusuf Sudrajat, kelas IE 20 C4, NIM 35 20 10 256. Nah, di sini ada biodata jurnal yang saya review. Judul jurnalnya Kajian Perbedaan Time Value of Money atau Economic Value of Time dalam Perspektif Syariah. Nama jurnal Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ditulis oleh Dedi Ahmad Fajar, dibuat pada tahun 2021, jumlah halamannya ada 6 halaman. Nah, tujuan artikel ini dibuat yaitu memberikan pemahaman terhadap pembaca terkait perbedaan-perbedaan antara time value of money dan economic value of time berdasarkan prinsip syariah. Nah, teman-teman, metode penelitian dalam penulisan jurnal ini, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif melibatkan proses yang konseptualisasi. Pada penulisan ini terfokus pada bagaimana mendapatkan fakta-fakta dengan teliti dan jelas. Dalam pengambilan data yang digunakan dari data sekunder yang bersumber dari publikasi yang meliputi jurnal ilmiah, buku, website, dan surat kabar yang menjadikan permasalahan ini dibahas dalam penelitian. Nah, untuk hasil penelitiannya yaitu pentingnya memahami perbedaan antara time value of money dan economic value of time bagi masyarakat muslim agar tidak terjebak dalam transaksi ribawi. Perbedaan secara konsep time value of money mengartikan uang memiliki nilai waktu, sedangkan economic value of time mengartikan waktu memiliki nilai ekonomi. Secara perhitungan, time value of money menggunakan diskonto atau bunga, sedangkan economic value of time menggunakan rasio berdasarkan tertahannya uang terhadap waktu. Pada tujuan penggunaan time value of money adalah maksimum utility terhadap barang, sedangkan economic value of time tujuannya adalah maksimum masalah yang sesuai dengan konsep dalam ekonomi Islam. Secara kesesuaian syariah, time value of money tidak sesuai dengan konsep syariah, yaitu menggunakan bunga dan hal tersebut termasuk dalam riba. Sedangkan economic value of time sesuai dengan syariah karena tidak mengandung riba, karena penilaiannya menggunakan dasar waktu. Dengan demikian, perlu adanya sosialisasi maupun penyebaran literasi kepada masyarakat berkenaan dengan perbedaan time value of money dan economic value of time. Lalu, persoalan riba sebetulnya sangat berkaitan dengan masalah uang. Al-Quran juga mengharamkan bunga, uang yang selalu dianggap riba. Teori economic value of time sesuai dengan syariah Islam karena uang sendiri tidak memiliki nilai waktu. Namun, waktulah yang memiliki nilai ekonomi. Di dalam ekonomi Islam, uang bukan komoditas. Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan. Akan tetapi, fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Berkenaan dengan uang, bahwa dalam ekonomi konvensional dikenal dengan nilai waktu. Uang menyebutkan bahwa nilai uang sekarang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan di masa yang akan datang. Maka, uang harus bertambah dan bertumbuh karena adanya pertambahan waktu agar tidak tergerus nilainya untuk mengkolerasikan antara waktu dan nilai uang. Hal tersebut tidak terlepas dari implementasi dari sistem bunga atau riba. Nah, teman-teman, di sini ada konsep dan perbedaan dari time value of money dan economic value of time. Nah, pembedanya itu dari konsep, sedangkan time value of money itu uang memiliki nilai waktu. Sedangkan economic value of time, waktu memiliki nilai ekonomi. Nah, perbedaan dari perhitungannya, kalau uang itu memiliki bunga, sedangkan ekonomi itu dari rasio.
Nah, tujuan penggunaannya maksimum utility. Nah, sedangkan ekonomi itu maksimum maslahat. Kesesuaian syariah, kalau time value of money itu tidak sesuai, sedangkan economy value of time itu sesuai. Nah, teman-teman, kesimpulan dari jurnal ini berdasarkan uraian di atas dan diskusi, maka dapat kita simpulkan yang sesuai dengan kaidah syariah adalah konsep ekonomi value of time. Dengan demikian, perlu adanya sosialisasi maupun penyebaran literasi kepada masyarakat berkenaan dengan perbedaan time value of money dan economy value of time. Nah, untuk keunggulan dari jurnal ini, keunggulannya yaitu penjelasannya cukup jelas, di mana penulis memberikan bukti sesuai fakta dan dilandasi oleh ayat Al-Quran sebagai bukti dan rumus sebagai perumpamaan. Nah, kekurangannya, yang pertama, tidak memiliki hipotesis penelitian, kerangka penelitian, dan kerangka pemikiran. Yang kedua, kesimpulan penelitian sangat sedikit walau sudah mencakup saran. Yang ketiga, subjek penelitian ditulis secara tersirat. Nah, teman-teman, itu saja review jurnal dari saya. Untuk waktunya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.